Lagi ngerasa stres dan burnout ya? Tenang, Anda nggak sendirian kok. Tapi gimana kalau saya bilang, ada cara buat ngatasin itu semua dengan kebiasaan-kebiasaan kecil yang benar-benar didukung sains. Nah, kita akan bedah 8 kebiasaan super simple berdasarkan saran dari seorang dokter lulusan Harvard yang bisa bikin perubahan besar dalam hidup Anda. Coba deh, jawab yang jujur. Kayaknya sih kebanyakan dari kita bakal bilang, oh jelas dong. Kita sering bangga kan bisa ngerjain banyak hal dalam satu waktu. Tapi pertanyaannya, beneran nggak sih kita sejago itu? Ini dia faktanya yang mungkin bikin kaget. Ternyata cuma 2% otak manusia yang benar-benar bisa multitasking secara efektif. Iya, Anda nggak salah dengar, cuma 2%. Buat kita yang 98% sisanya, multitasking itu ternyata cuma mitos. Nah, jadi apa sih yang sebenarnya kejadian di otak kita pas kita coba ngerjain banyak hal sekaligus? Inilah yang kita sebut mitos multitasking. Dan ini adalah kebiasaan pertama yang harus banget kita ubah. Gini, ternyata yang kita sebut multitasking itu sebenarnya bukan ngerjain banyak hal barengan, tapi pindah-pindah tugas dengan super cepat. Proses ini justru bikin memori kita lemah, produktivitas anjlok, dan bahkan bisa merusak bagian otak yang namanya korteks prefrontal. Padahal itu pusat kendali buat fokus dan ngambil keputusan. Kebalikannya, monotasking atau fokus ke satu hal aja justru bikin fokus kita makin tajam dan ngelindungin otak kita. Oke, terus gimana dong cara kita nerapin monotasking? Kita bisa mulai dari hal paling awal, pas kita bangun pagi. Kuncinya itu simple banget. Kita cuma perlu bikin jeda mental antara urusan rumah dan urusan kerja. Apalagi sekarang kan banyak yang kerja dari rumah. Ini kebiasaan kita yang kedua. Nah, ini ada konsep keren banget namanya perjalanan palsu atau fake commute. Jadi gini, otak kita itu suka banget sama yang namanya kotak-kotak atau pemisahan yang jelas. Kalau Anda bangun tidur langsung buka laptop, otak jadi bingung dan nggak sempat adaptasi. Nah, perjalanan palsu ini ngasih transisi yang otak kita butuhkan. Dan ini gampang banget loh, gak ribet sama sekali. Cuma butuh 5 menit aja serius. Ganti piyama, keluar rumah bentar hirup udara segar, lihat jadwal hari ini, baru deh duduk manis dan datang ke kantor versi rumah Anda. Ini penting banget buat ngasih batasan yang jelas buat otak kita. Oke, paginya udah beres. Sekarang kita masuk ke tantangan di jam kerja. Ada 3 kebiasaan penting nih yang bisa langsung kita coba terapkan buat ngatasin kesibukan. Pernah dengar nggak kalimat ini? Mungkin kedengarannya agak lebay ya, tapi ini metafora yang kuat banget buat ngenalin kebiasaan kita yang ketiga. Lebih banyak gerak dan kurangin duduk. Dan ini bukan cuma omong kosong loh. Angka-angka ini beneran bikin ngeri. Penelitian nunjukin orang yang paling banyak duduk itu risikonya jauh lebih tinggi kena penyakit-penyakit serius. Jadi intinya gini, bukan cuma soal olahraga itu bagus, tapi duduk kelamaan itu bener-bener bahaya buat tubuh kita. Nah, ini pertanyaan buat kalian yang tiap hari meeting online. Ngerasa capek banget nggak sih abis video call maraton? Kalau iya, Anda nggak sendirian. Fenomena ini nyata dan ada namanya. Dengerin ini baik-baik, ini semacam surat izin buat Anda. Dan ini kebiasaan kita yang keempat, nggak apa-apa kok buat matiin kamera sesekali. Ada kondisi yang namanya Zoom dysmorphia, di mana kita jadi super kritis sama penampilan sendiri karena ngeliatin muka kita di layar terus-terusan. Otak kita tuh emang nggak dirancang buat itu. Terus solusinya gimana dong buat ngatasin capek di tengah kerjaan? Jawabannya ada di kebiasaan kelima. Manfaatkan kekuatan riset singkat. Cuma 10 menit aja kok. Ini nih yang paling penting buat dipahami. Jalan kaki 10 menit itu tujuannya bukan buat bakar kalori atau olahraga berat. Ini semua tentang kebugaran mental. Kita harus ubah cara pandang kita. Tujuannya adalah buat ngeriset otak kita dari stres yang udah numpuk. Dan manfaatnya, wah udah terbukti secara ilmiah. Istirahat-istirahat pendek yang disengaja kayak gini, terbukti bisa nurunin stres, ningkatin fungsi otak, dan ujung-ujungnya malah bikin kita jadi lebih produktif dan fokus sama kerjaan. Oke, jam kerja udah. Sekarang kita beralih ke waktu pribadi. Kita akan bahas kebiasaan ke-6 dan ke-7. Fokusnya adalah gimana cara kita ngasih bahan bakar yang tepat buat tubuh biar lebih jago ngelola stres. Kebiasaan ke-6 ini adalah trik yang super praktis dan jenius. Belanja di perimeter. Maksudnya apa? Jadi, kalau lagi di supermarket, usahakan habiskan sebagian besar waktu Anda di area pinggir atau sisi luar. Jangan terlalu sering masuk ke lorong-lorong tengah. Kenapa gitu? Simpel aja, karena di bagian pinggir supermarket itu biasanya isinya makanan-makanan utuh dan segar.
Nah, ini nyambung ke kebiasaan ketujuh. Prioritaskan makanan-makanan ini. Buah, sayur, protein, dan makanan fermentasi kayak yogurt itu penting banget buat koneksi usus ke otak yang ternyata ngaruh banget buat ngatur stres. Sementara itu, lorong tengah biasanya penuh sama makanan olahan. Oke, kita udah bahas 7 kebiasaan nih. Tapi ada satu lagi, suplemen yang paling pamungkas, yang jadi fondasi dari semua usaha kita buat ngelawan burnout. Ini kebiasaan kita yang ke-8 dan paling dasar. Kutipan dari Dr. Aditi Narurkar ini benar-benar kena banget. Tidur itu bukan kemewahan ya, bukan juga sesuatu yang bisa kita korbankan seenaknya. Tidur itu adalah intervensi medis yang super penting buat kesehatan kita. Jadi, inti dari semua ini apa sih? Sebelum Anda nyari-nyari solusi instan di botol suplemen, coba deh fokus ke suplemen yang paling dasar dan gratis. Apa aja itu? Tidur yang lebih berkualitas, gerak sedikit tiap hari, dan makan makanan yang beneran ngasih nutrisi. Dan jangan pernah sepelekan kekuatan dari perubahan-perubahan kecil ya. Anggap aja otak Anda itu kayak otot. Lewat prinsip yang namanya neuroplastisitas, setiap usaha kecil yang Anda lakuin secara konsisten, itu sebenarnya lagi ngelatih otak Anda biar makin kuat dan tangguh ngadepin stres. Nah, setelah dengerin semua ini, sekarang pertanyaannya kembali ke Anda. Nggak usah semuanya langsung diubah barengan. Coba pilih satu hal aja. Kira-kira, satu kebiasaan simpel apa yang bakal Anda mulai hari ini buat ngambil alih kendali kesehatan Anda?